Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi fi sabilillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita tengah berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang dimana dibukanya pintu-pintu syurga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dan dibelenggunya syaitan. Bulan Ramadan juga dikatakan bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kita lihat kelebihan dan keistimewaan Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, jadilah bulan Ramadan bulan yang paling mulia. Ketika ditanya umat mana yang paling mulia, jawabannya adalah umat Nabi besar Muhammad. Mengapa? Karena kita punya Nabi Muhammad, dan karena umat Nabi Muhammad diwariskan kitab suci, yaitu Al-Quran ini. Kemudian ketika ditanya malam apa malam yang paling mulia, jawabannya adalah malam Lailatul Qadar. Mengapa Lailatul Qadar menjadi malam paling mulia? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunia pada malam Lailatul Qadar. Adapun turunnya wahyu, itu yang kemudian disebut dengan 17 Ramadan Nuzulul Quran. Bulannya mulia, malamnya mulia. Tempat mana yang paling mulia? Dan ketika ditanya tempat mana paling mulia, tentu jawabannya adalah Mekah dan Madinah. Mengapa Mekah dan Madinah menjadi paling mulia? Karena di Mekah dilahirkan Rasul, di Madinah dimakamkan baginda Rasul. Dan ada alasan lainnya apa? Karena di Mekah dan Madinah lah turunnya Al-Quran. Seandainya Al-Quran diturunkan di Samarinda, Kalimantan Timur, ataupun Indonesia, maka tentu tempat kita menjadi paling mulia. Kita bisa mengikuti kemuliaannya. Bagaimana? Hidupkan Al-Quran di kota kita. Hidupkan Al-Quran di daerah kita. Hidupkan Al-Quran di negeri kita. Namun yang terlebih penting, hidupkan Al-Quran di hati kita. Hidupkan Al-Quran di rumah kita. Maka dengan demikian Al-Quran itu syiarnya akan meluas seluas-luasnya. Cahaya yang terpancar kemana-mana. Nah kemudian ketika ditanya, bahasa apakah yang paling mulia? Jawabannya adalah bahasa Arab. Mengapa? Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Dan bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa Ahlul Jannah, bahasa ahli syurga. Mengapa? Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Pendek kata, siapapun yang berdekatan, berkaitan dengan Al-Quran, maka menjadi mulia. Nah, dalam menjaga kemuliaan Al-Quran, yang memiliki banyak keistimewaan, hendaknya kita beradab dengan Al-Quran. Bagaimana beradab dengan Al-Quran? Mushafnya pun kita jaga dengan baik. Walaupun Al-Qur'annya itu adalah yang dibaca, namun ketika ayat-ayat Al-Quran tertulis di lembaran-lembaran mushaf ini, maka pun kita muliakan. Mengapa? Karena tertulis kalam Allah. Kita cium, kita baca dengan hati, ya, kita baca dengan lisan kita, meresap ke dalam hati dan jiwa kita. Dan kemudian di antara adab-adab lainnya, selain tentunya memulai dengan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, summal basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka pastikan kita dalam keadaan berwudu. Hukumnya adalah sunnah. Dan kemudian di antara adab-adab lainnya adalah la tu'til Qur'ana fadla waqtika. Jangan engkau berikan Al-Quran itu hanya sisa waktumu. Kapan baca Quran? Kapan ngapalin Quran? Ya, kalau saya longgar. Jangan menunggu waktu longgar untuk Al-Quran, tapi longgarkan waktu untuk Al-Quran. Jangan menunggu waktu luang, tapi luangkan waktu untuk Al-Quran. Maka ini adalah bagian adab. Maka dari itu, terlebih kita sedang berada di bulan Ramadan yang mulia ini, manfaatkan momentum Ramadan sebagai bulan Al-Quran dengan apa? Dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Dan kemudian kuatkan dan istiqomahkan nanti selepas Ramadan.
Di antara adab lainnya bersama Al-Quran adalah bagaimana kita betul-betul hadirkan hati kita ketika membaca Al-Quran. Hati kita seakan-akan benar-benar berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Yang kita baca adalah firman. Jangan kemudian membaca Al-Quran sambil bermain, membaca Al-Quran sambil berbicara dengan orang lain. Apalagi kemudian, mohon maaf, membaca Al-Quran sambil main handphone. Ngaji, baca lagi Facebooknya. Ngaji, baca lagi Twitternya. Ngaji, baca ini, baca itu. Maka ini bagian yang kurang adab terhadap Al-Quran. Coba, pemain bola masuk ke lapangan untuk melakukan suatu pertandingan, apakah boleh mereka membawa handphone? Kalaupun boleh membawa handphone, apakah mereka akan mengaktifkan handphonenya, membawa sambil berlari, sambil telepon, sambil buka Facebook dan sebagainya? Tentu tidak. Kenapa? Tidak ada pentingnya handphone di saat bermain bola. Bahkan ketika menggunakan handphone di saat bermain bola akan mengganggu fokusnya dan akan berakibat kepada kekalahan. Nah sekarang kita bukan sekedar bermain bola. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Al-Quran. Maka tinggalkanlah sejenak aktivitas dunia kita, silent dululah handphone kita. Berikan waktu untuk Al-Quran. Fokuslah membacanya agar Al-Quran yang kita baca meresap ke relung-relung jiwa kita. Nah ini, lalu bagaimana? Kalau di saat kita membaca Quran, datang orang ingin mengajak ngobrol, ada perlu dengan kita. Maka berikanlah isyarat kepada orang tersebut bahwa kita sedang membaca Al-Quran dan selesaikanlah halaman, surah, atau minimal ayat terakhir yang sedang kita baca. Kalau kita sedang di tengah ayat, maka kita kasih kode sahabat kita atau orang yang ingin ada perlu dengan kita, maka jangan buru-buru menjawab teman kita, selesaikan dulu minimal sampai akhir ayat yang kita baca. Nah, ini di antara kemuliaan dan adab bersama Al-Quran. Mudah-mudahan sedikit pesan ini ada manfaatnya buat diri saya pribadi dan kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.